R0 dikurang RB. R0-nya berapa? Ada yang mengerjakan hitungan ini di Excel nggak dari tadi? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Jadi supaya 14,29-nya ini apa namanya pembulatan. Jadi nggak dibulatkan. Oke. Iya. R0-nya 14,29. Ginda. Ya. Berapa? 14,29. Satuannya apa? Jangan lupa, sering salah nih mahasiswa. Jadinya ngitungnya salah nih jadinya. Persen, Pak. Persen. Ditambah. Tambah. B-nya 2 juta. Tanggal 2 juta. Per 5.100.000 dikali 1 kurang 40%. Dikali 14,29 dikurang Satuannya jangan lupa, 14,29%. Dikurangi RB-nya 6%. berapa hasilnya? Hitung. Yang lain ada yang udah dapat? Sama 16,24%. Iya. Ginda udah dapat Ginda. Saya tunggu Ginda sampai dapat 16,24 Ginda. Itu pasti ada kesalahan ngitung tuh. Kalau pakai kalkulator belum tentu dapat segitu. Makanya saya tunggu. Sambil saya cari file saya. Yang lain hitung ya. Karena kalian ngerti konsepnya, tapi begitu di ujian banyak yang salah ngitungnya. Karena tadi kurang persen. Nggak biasa pakai kalkulator, kapan pakai kurung, kapan enggak. Hitung sampai kalian dapat, oh memang berapa tadi? 16,24 ya. Ginda, dapat Ginda? Ya, Pak, masih cari, Pak. Ya. Ini adalah contoh Excel kalau kalian mengerjakan di Excel ya.
Ini saya sekalian membuat yang ini yang Modigliani-Miller no text nih. Ini yang Modigliani-Miller with text. 1,5, 900, 948, 14,29 R0-nya, VU-nya 6,3, tax yield-nya 800, nilainya 7,1. Neraca akhirnya 7,1, 2, 5,1, 400 yang beredar, setelah repurchase 112, dapatnya 287, harga sahamnya 17,75, naik dari 15 ke 17,75. RS 14,29, naik menjadi 16,24. Dicek menggunakan dua cara, mau pakai Modigliani-Miller, proposisi 2, maupun menggunakan pendekatan neraca sama 16,24. Ini kalau ada template begini, begitu kalian ganti, angka-angkanya udah langsung ganti, sehingga mempermudah ketika kalian ujian nanti. Walaupun di ujian tetap harus dituliskan langkahnya, jalannya, tapi kalau kalian punya template Excel seperti ini, kalian dengan mudah mengecek apakah hitungan kalian udah benar atau enggak. Selain itu, kalau Excel, kalian bebas dari pembulatan. Sehingga angkanya kalau dapat 16,24 ya 16,24 sampai 2 digit pasti akan tepat. Begitu juga dengan harga saham. Ya. Takutnya kalau manual waktu kalian kerjakan waktu ujian nanti ada pembulatan beda lagi jawabannya. Nah, kayak gini gitu misalkan. Ini kan kalau pakai kalkulator atau dihitung sekarang rumit jadinya. Sama Pak hasilnya Pak. Berapa hasilnya? 16,24. 16,24%. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Ginda, RWACC-nya berapa Ginda? RWACC apa yang harus dihitung Ginda? VL PL sama dengan VL sama dengan EBIT 1 kurang TC per RWACC. berapa? EBIT kali 1 minus TC-nya? EBIT-nya berapa? 1.500.000. Kali 1 minus TC-nya berapa? 40%. Dibagi dibagi berarti RWACC-nya apa nih? Sama dengan RWACC-nya gimana cara carinya Ginda? EBIT 1 kurang TC per VL. VL-nya berapa? Rp48.000. Enggak. 7.100. 7.100.000. 7.100.000. Berapa RWACC-nya? 12,67. Berapa? 12,67.
12, saya cek di sini ya. Ya. Pembulatan tuh. 12,68. Iya, Pak. Cek pakai cara ini, Ginda. Ini 68. 12,68%. Oke, cek pakai cara ini sekarang. Benar nggak jawabannya? B-nya berapa? 2 juta. 2 juta. Per B plus S-nya? 7.100.000. RB-nya? Ini RB nih, lihat rumus atasnya bisa. RB ini 6%, Pak. Dikurang 40%, ditambah S-nya? S-nya 5.100.000 per 7.100.000. RS-nya 14,29. Coba lihat atasnya, Ginda. Nggak boleh kayak gitu, Ginda, kalau ujian. 14,29%, Pak. Salah. 16,24%. Gitu. Oh iya. Tahu salahnya di mana, Ginda? Tahu, Pak. Dan itu kalau di ujian, itu 20% loh nilainya, Ginda. Hanya salah ngelihat, nggak, apa namanya, miss antara R0 sama RS. Cara kan 80%, hasil akhir kan 20%. Tapi kan tetap aja sakit kalau seandainya kita udah bener, rumusnya bener, masuknya bener, kita tahu caranya, tapi hanya salah ngelihat, oh ini R0, ini RS gitu kan. Berapa RS-nya? 16,24%, Pak. Coba berapa hasilnya? Cek ya, yang lain 12,68 harus dapatnya. Nanti kalian bisa cek sendiri setelah ini. Tapi lihat ya. Sudah? Yang lain sudah? Kalau sudah, lihat. Dari hasil perhitungan, R0 14,29. RS 16,24. Naik dia. Utang yang tadinya 0 menjadi 2 juta. Jadi ada kenaikan utang. R0 yang tadinya 14,29 naik menjadi 16,24. Ini dia. R0 yang tadinya 14 naik jadi 16. RS-nya lebih tinggi dari R0. RWACC. RWACC yang tadinya 14,29 turun menjadi 12,68. Modigliani Miller udah ngitung nih. Yang tadinya 14,29 turun jadi 12,68. Jadi RS-nya naik, RWACC-nya turun. VL-nya lebih tinggi dibandingkan dengan VU sebesar TCB. VL-nya jadi 7,1. VU-nya 6,3 karena ada TCB 800.000. Mau dihitung menggunakan cara simple, PV sama dengan C per R,
mau menggunakan rumus Modigliani-Miller yang RS, R0, B per S 1 minus TC, R0 dikurangi RB, atau menggunakan rumus RWACC yang standar, yang biasa, hasilnya sama persis. Sampai ke koma-komanya sama persis. Ya. Jadi latihan ini membuktikan bahwa rumus Modigliani-Miller itu yang kita pelajari memang itu cara menghitungnya. Itu ini yang jadi dasar untuk perhitungan kita selanjutnya. Sehingga kalian harus benar-benar menguasai Modigliani-Miller with text. Nanti chapter 18 kita akan belajar lebih ini lagi ya. Lebih dalam lagi. Oke. Ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, dari sini saya akan langsung ke chapter 18. Saya akan langsung ke chapter 18 menggunakan ya. Saya setengah jam ini saya akan pakai supaya kalian bisa mengerjakan PR di chapter 18. Jadi PR-nya gampang sebenarnya kalau kalian sudah apa namanya? Sudah mengetahui ini juga penting dipelajari supaya kalian bisa memahami dengan mudah waktu nanti kita menghitung nilai perusahaan, valuation. Jadi nanti akan ada bagian valuation. Sebenarnya ini sudah menjadi dasar bagi valuation. Karena ini kan kita sudah belajar nilai perusahaan. Oke. Tapi nanti cash flow-nya lebih ini. Berbeda, lebih rumit ya. Saya hanya ingin kalian membandingkan apa yang sudah kalian pelajari dan kalian gunakan untuk mempelajari chapter baru di 18. Terus ini nih. Ya. Jadi lihat ya, apa yang akan kita bahas. Ini chapter 18. Kita belajar 3 metode untuk melakukan valuation. Kita lebih awal, salah satu topik kita yang kita pelajari minggu depan tentang valuation. Ada 3 metode dengan leverage ya. Ini 3 metodenya. 2 konsep ini sudah kalian pelajari tadi nih. Waktu kita belajar Modigliani-Miller with text. Gambar ini menceritakan hubungan dari masing-masing variabel. Dari yang paling sederhana, persamaan aset sama dengan utang plus equity, sampai masing-masing kita menghubungkan dengan discount rate-nya apa, cash flow-nya apa. Kemudian cash flow kita kenal yang namanya ada EBIT, earning before tax, earning after tax. Ya, EBIT dikurangi pajak, EBIT dikali 1 minus TC, earning before tax, EBT, earning after tax. Sudah? Oke. Sekarang kita gabungkan pemahaman kita tentang 2 hal ini untuk mempelajari chapter 18. 1.
yang namanya valuation berbeda dengan menghitung net present value. Kalau net present value, masih ingat rumus net present value? Saya tulis lagi ya, supaya kalian ini. Net present value sama dengan minus initial outlay ditambah present value dari cash flow di masa yang akan datang. Dari T sama dengan 1 sampai T besar. Kalau saya balik, rumusnya jadi gini nih. Bukan saya balik sih, saya ubah saja. Cash inflow-nya, present value cash inflow di masa yang akan datang atau present value cash outflow, cash di masa yang akan datang dikurangi dengan initial outlay. Itu menghitung NPV. Kalau kita menghitung nilai suatu perusahaan, nilai VU, nilai VL, nilai B, nilai S, maka yang kita hitung itu hanya present value dari cash flow di masa yang akan datang. Itu kenapa kita dapat rumus PV sama dengan C per R. Kalau dia T-nya tak hingga dan C-nya konstan. Jadi hanya menghitung present value di masa yang akan datang. Ya ini. Jadi kalau T-nya tak hingga, kemudian C-nya konstan, C, maka rumus yang saya kasih tanda ini, present value cash flow di masa yang akan datang, bisa disederhanakan menjadi rumus ini. Sudah? Jadi kalian tahu ini, bahwa rumus yang di sini, 1, 2, 3, dikurangi initial investment, dikurangi initial investment, dikurangi initial investment. Itu sebenarnya untuk menghitung NPV. Tapi, kalau kita ingin menghitung nilai perusahaan, kita ingin menghitung VL, kalau kita menghitung VL, maka initial outlay-nya itu harus sama dengan 0. Artinya kita hapus nih initial outlay-nya, nggak usah pakai. Karena kita hanya ingin menghitung ini. Sampai situ siapa yang tidak mengerti? Mengerti ya? Jadi kalian tahu bahwa ini judulnya, sorry. Ini judulnya adalah valuation. Tapi sekali lagi, ini sebenarnya bukan rumus valuation. Ini adalah rumus untuk menghitung NPV. Kalau ingin menghitung valuation-nya saja, ingin menghitung VL-nya saja, maka initial outlay-nya, initial investment-nya harus dihilangkan dari rumus. Karena kita ingin menghapus ini nih, ini hapus nih. Karena valuation itu cuma ini. Siapa yang tidak mengerti? Oke. Oke. Bagaimana menghitung valuation suatu perusahaan? Bagaimana kita menghitung nilai suatu perusahaan? Bagaimana kita menghitung VL suatu perusahaan? Ya. VL-nya berapa? Gitu ya. Ya udah, B plus S bisa. Karena kan rumusnya bisa langsung. VL sama dengan B plus S. Itu cara pertama. Sorry, itu cara kedua. Nanti kita akan sampai sana ya. Nah, bagaimana cara menghitung VL? Ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang satu, yang namanya Adjusted Present Value Method. Yang kedua namanya Flow to Equity Method. Yang ketiga namanya Weighted Average Cost of Capital. Adjusted Present Value Method itu sebenarnya adalah
VU plus TCB. Flow to equity method itu adalah S plus B. Weighted average cost of capital method itu adalah VL langsung. Sudah? Oke. UCF singkatan dari unlevered cash flow. Cash flow pada saat perusahaan tidak berutang. Ini adalah EBIT dikali 1 minus TC. Ini dia. Kalau yang kalian hitung, berapa cash flow jika perusahaan tidak berutang? Lihat jawaban PR kalian. EBIT-nya 1,5, tax-nya 40%, EBIT kali 1 minus TC, 1,5 dikurangi 600.000, EBIT kali 1 minus TC-nya 900.000. Ini adalah cash flow perusahaan tidak berutang. Sudah ya? Kalau perusahaan tidak berutang, maka discount rate-nya adalah R0. Ini dia. Kalau dari T sama dengan 1 sampai tak hingga, kelihatan nggak ini tandanya tak hingga? Maka present value-nya adalah EBIT kali 1 minus TC dibagi R0. Itu adalah rumus untuk menghitung VU. EBIT kali 1 minus TC dibagi R0. Kalau T-nya tak hingga. Dia kan tak hingga nih. Jadi, EBIT kali 1 minus TC dibagi R0 untuk menghitung VU. Ulang lagi ya, VU menghitungnya EBIT kali 1 minus TC dibagi R0. Ditambah efek dari utang. Apa maksud efek dari utang? Karena utang ada interest expense, ada tax shield, maka ada present value dari tax shield. Itu TCB. Jadi rumus nomor 1 yang namanya adjusted present value method itu sebenarnya VU plus TCB. VL, cara mencari VL itu VU plus TCB. UCF di present value kan dengan R0. EBIT kali 1 minus TC dibagi R0 ditambah TCB. Flow to equity method. Flow to equity method itu artinya berapa cash flow, berapa present value cash flow untuk pemegang saham. Levered cash flow adalah cash flow yang sudah dikurangi dengan efek interestnya. Levered cash flow ini adalah earning after tax pada saat perusahaan berhutang. Nih. PR kalian. Berapa levered cash flow? Kalau unlevered cash flow 1,5 kurangi 600, 900. Berapa levered cash flow? 1,5 kurangi 120.000 kurangi pajak 552, berarti 828 ini adalah levered cash flow. 900.000 adalah unlevered cash flow. Tes sekarang. Benarkah S5,1? Kalian dari tadi mencarinya 5,1 itu 7,1 dikurangi 2 juta. Kalau menggunakan konsep present value dari cash flow,
S ini bagaimana menghitungnya? Levered cash flow dibagi dengan RS. Berapa levered cash flow-nya? 828. Berapa RS-nya? 16,24. 16,24. Kalau kalian menggunakan Excel dan tanpa pembulatan, maka hasilnya akan persis sama. 5,1. Ini flow to equity, singkatan dari levered cash flow to equity holders, itu maksudnya. Ini dia. Nama lengkapnya flow to equity itu maksudnya cash flow yang levered ya, levered cash flow to equity holders, itu maksudnya. EAT-nya 828 dibagi dengan RS-nya. Minus initial investment, kan kita coret initial investment-nya, kita nggak pakai. Minus kali minus plus amount borrowed, jumlah yang dipinjam, plus B. Jadi VL sama dengan S ditambah B. S-nya 5,1, B-nya 2 juta. 5,1 dari mana? 828 bagi 16,24. Dapatnya 5,1. B sekarang. Menggunakan rumus present value, bagaimana menghitung B? Ginda. PV sama dengan C per R. Untuk B, apa C-nya, apa R-nya? Tadi kan udah Ginda. Masih ingat nggak Ginda? Ya, Pak. C-nya Yang lain, ada yang bisa bantu Ginda nggak? C untuk B apa? R untuk B apa? Interest per RB, Pak. Interest per RB. Interestnya berapa? 20.000. 120.000. Per RB-nya 6%. Kalau ada yang memperhatikan, interest kan RB dikali B. Dibagi dengan RB, ya pasti dapatnya B lagi. Dapatnya 2 juta lagi, gitu kan. Cuma dibolak-balik aja rumusnya. Itu cara yang kedua nih. VL sama dengan S tambah B. S-nya adalah EAT per R, S, amount borrowed-nya adalah interest per RB. Harus konsisten antara cash flow dengan discount rate. Kalau WACC, langsung kita pakainya. VL sama dengan EBIT kali 1 minus TC per RWACC. Ini ya. Unlevered cash flow. Ini adalah EBIT kali 1 minus TC. Jadi EBIT dikurangi untuk bayar pajak dulu. Berarti sisanya untuk pemegang saham, bondholder, dan equity holders. Itu kenapa ininya adalah discount rate-nya adalah RWACC. Karena cash flow-nya sudah dikurangi untuk pemerintah, untuk negara, sehingga ini untuk bondholder dan stockholders, discount rate-nya RWACC. Itu
sebenarnya sudah kita pelajari tadi. Ini dia gambar ini. VL, EBIT, 1 minus TC dibagi RWACC. Itu namanya Weighted Average Cost of Capital Method. Cara yang ketiga. VL sama dengan B plus S. Gimana ngitung B? Interest dibagi RB. Gimana ngitung S? EAT dibagi RS. Itu adalah cara kedua. Flow to Equity Method. Gimana ngitung VL? VU plus TCB. VU bagaimana menghitungnya? EBIT kali 1 minus TC dibagi R0 ditambah TCB. Itu namanya Adjusted Present Value Method atau APV. Jadi logika dari tiga ini, jadi ini VU plus TCB. B tambah S. Kalau kita menggunakan ini, itu namanya Adjusted Present Value Method. Kalau kita menggunakan ini, itu namanya Flow to Equity Method. Untuk menghitung FL. Tapi ada cara ketiga. Cara ketiganya, dari aset kita dapat EBIT kali 1 minus TC, asetnya itu menghasilkan EBIT. Kurangi dulu untuk pembayaran pajak. Dari perhitungan capital structure-nya, kita dapat RWACC. Mempresent value-kan EBIT 1 minus TC dengan RWACC, kita dapat cara yang ketiga, yang namanya WACC method. Ini adalah cara yang pertama, Adjusted Present Value Method. Ini adalah cara kedua, Flow to Equity Method. Ini adalah cara ketiga, WACC Method. Jadi WACC Method itu gabungan. Cash flow-nya berasal dari sisi aset. Cash flow yang dihasilkan oleh aset, kurangi dulu dengan pajak. Discount rate-nya dari sisi capital structure-nya, B plus S-nya. Jadi WACC gabungan sisi kiri dan sisi kanan. Kalau APV hanya sisi kiri saja nih, VU plus TCB. FTE sisi kanan saja, B plus S. Siapa yang tidak mengerti? Ini biru mestinya ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa menggunakan konsep ini, mau pakai yang buku ROS atau mau pakai catatan kita yang ini, silahkan. Kalian bisa mengerjakan PR yang di chapter 18. Ya. Ada pertanyaan? Baik. Pak. Silahkan. Untuk yang Excel tadi boleh di-share nggak, Pak? Nggak boleh, kalian harus Nggak bikin boleh. sendiri. Oke, siap, Pak. Makasih. Jadi kalian harus buat sendiri, Ya. supaya kalian hitungannya dari mana, dan kalian ngeceknya pakai hitungan kalian tadi. Ya, Pak. Jadi template kalian masing-masing beda. Oke, siap, Pak.
Soalnya nanti kalau kalian menggunakan template yang sama, terus pada waktu mengumpulkan ujian kalian kumpulkan Excel, kalian nggak bisa bilang bahwa oh ini adalah bikinan saya gitu kan. Karena itu ya kalian harus membuat sendiri supaya kalian ini. Satu lagi, kalau kalian mengerjakan soal, ada beberapa soal VU-nya diketahui, R0-nya ditanyakan. Tapi beberapa soal itu R0-nya yang diketahui, VU-nya yang ditanyakan. Jadi itu mesti siap-siap. Kalian punya template dan cara perhitungan yang berbeda. Ya. Itu saja pesan saya ketika kalian membuat Excel ini. Sisanya kalian sudah bisa bikin sendiri. Maksudnya kalian bisa ngecek dengan jawaban kalian. Oke. Ya.